Swastiastu. Raffles penjajahan Inggris di Indonesia. Thomas Stafford Raffles ditunjuk untuk mengepalai pemerintahan Inggris di Indonesia setelah pada tahun 1811 kekuasaan Belanda di bawah pimpinan Johnson tidak mampu mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Setelah Indonesia terlepas dari tangan Belanda dan jatuh menjadi daerah jajahan Inggris, selanjutnya pemerintahan Inggris menunjuk Raffles sebagai Letnan Gubernur Jenderal yang berkuasa dari tahun 1811 sampai dengan tahun 1816. Kedudukan Raffles pada saat itu berada di bawah perintah Gubernur Jenderal Inggris Lord Minto di Kalkuta, India. Akan tetapi dalam pelaksanaannya Raffles berkuasa penuh di Indonesia. Pada awal pemerintahannya, Raffles berpedoman pada politik pemerintah Inggris yang menghormati kebebasan. Raffles seolah-olah meringankan penderitaan rakyat dengan menghapuskan tanam paksa, penghapusan beberapa pajak, dan melarang perbudakan. Akan tetapi dalam prakteknya, politik Raffles itu tidak berjalan. Karena adanya kesulitan keuangan memaksa Raffles bertindak lain. Raffles kemudian mengirim pekerja-pekerja ke Banjarmasin untuk memenuhi tenaga kerja sebagai budak. Banyak di antara pekerja-pekerja itu meninggal. Orang Inggris menyebut peristiwa itu Banjarmasin Enormity. Raffles juga membuat sistem pajak baru berupa pajak bumi yang disebut Land Rent. Pemerintah Inggris pun memonopoli penjualan garam dan penjualan tanah negara kepada para partiklir. Raffles pun melakukan perubahan dalam bidang pemerintahan. Pemerintahan di Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan dan para bupati kekuasaannya dikurangi, serta pada pengadilan diadakan sistem juri seperti pada pengadilan Inggris. Kebijakan Raffles itu menyebabkan banyak raja-raja dan pemimpin-pemimpin rakyat kecewa. Keadaan itu menjadikan hubungan raja-raja di Indonesia dengan pemerintahan Inggris menjadi tidak baik. Akibat renggangnya hubungan antara pemerintah Inggris dengan raja-raja di Indonesia menyebabkan terjadinya penangkapan, seperti di antaranya penangkapan Pangeran Ahmad dari Banten, dan menurunkan Badarudin Sultan Palembang dari tahta kerajaannya yang kemudian digantikan dengan adiknya Sultan Najamuddin dengan syarat harus menyerahkan Bangka dan Belitung kepada pemerintah Inggris. Begitu pula Sultan Hamengkubuwono II yang menentang Raffles diasingkan ke Pulau Penang dan kemudian diasingkan ke Ambon. Untuk memperlemah kekuasaan Kesultanan Yogyakarta, sebagian daerahnya pada tahun 1813 kemudian diserahkan kepada Pangeran Natakusuma yang mendapat kedudukan sebagai adipati dengan gelar Sri Paku Alam. Begitu pula dengan Kesultanan Surakarta. Daerah kekuasaannya kemudian diperkecil. Sedangkan Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon dihapuskan. Di samping kebijakan pemerintah yang dilaksanakan oleh Raffles itu, ternyata Raffles juga mempunyai perhatian besar
pada kebudayaan Nusantara. Raffles menyelidiki keberadaan flora dan fauna di Indonesia dan meneliti peninggalan-peninggalan sejarah, di antaranya peninggalan Candi Borobudur dan Candi Prambanan, serta sastra Jawa. Raffles pun berjasa dalam pembangunan Museum Jakarta yang sampai kini masih berdiri. Akan tetapi, dengan adanya Konvensi London tahun 1814 yang menyetujui pengembalian jajahan Belanda kecuali Ceylon, Kap Koloni, dan Guyana Barat, Konvensi London itu menyebabkan Raffles yang bercita-cita menguasai Indonesia itu akhirnya kecewa. Selanjutnya, pada tahun 1815, Raffles kembali ke Inggris, dan kemudian tahun 1816, Raffles mengundurkan diri dari jabatannya. Raffles selanjutnya diganti oleh John Pendal yang melanjutkan melaksanakan Konvensi London itu. Pada tahun 1817, Raffles kemudian menulis dan menerbitkan buku History of Java yang menceritakan mengenai sejarah Pulau Jawa. Terbitnya buku History of Java itu menjadikan Indonesia dikenal di Eropa. Selanjutnya pada tahun 1818, Raffles kembali ke Sumatera. Dan pada tanggal 29 Januari 1819, Raffles mendirikan sebuah pos perdagangan bebas di ujung selatan Semenanjung Malaka, yang kemudian menjadi negara kota Singapura. Raffles kemudian membangun Singapura, yang selanjutnya dijadikan benteng Inggris di Asia Tenggara dalam bidang ekonomi dan militer. Itulah cerita mengenai Raffles penjajahan Inggris di Indonesia. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya buku Sejarah Indonesia Jilid 2 yang disusun oleh Sutejo dan kawan-kawan. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.